Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 11 Pinrang, Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta Ibu Haji Ida Riliani selaku Kepala Sekolah SMA 10. Ya, yang saya hormati juga adik-adik dari mahasiswa KKN yang sementara lagi KKN maupun PPL di Pindrang dengan di Tanah Toraja, ya. Dan juga saya hormati kepada Bapak Ibu Guru BK hebat yang sempat hadir di room meeting ini, ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan. Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan untuk hadir di dunia maya ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi suri teladan bagi kita semua, dan insya Allah akan membawa rahmatan lil alamin bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas atensinya dalam mengikuti kegiatan aksi nyata saya walaupun lewat dunia maya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif, namun di kesempatan kali ini saya belajar di depan Bapak Ibu hebat selaku calon guru penggerak, dan ini yang harus saya tempuh dalam pendidikan guru penggerak. Di kesempatan ini nantinya saya akan mengeksplorasi konsep budaya positif, yaitu ada 7 materi yang saya explore nanti. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, kenapa mesti budaya sekolah? Ya. Apa sih budaya itu? Ya, jadi budaya itu adalah suatu kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah secara berkesinambungan yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan dan pada akhirnya menjadi suatu karakter baik, dan pada akhirnya nanti akan menjadi budaya positif. Ya. Kemudian salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, baik dari kebiasaan baik akan tumbuhnya menjadi karakter-karakter baik, ya, warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter atau kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi untuk itulah lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif yang nantinya sebagai suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Ya, jadi karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Nah, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, jadi suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Ya, jadi perlu diingat bahwa selama seorang merasakan tekanan-tekanan di lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Ya, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang
menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Nah, jadi contoh kebiasaan budaya positif yang ada di sekolah kami di SMA 11 Pinreng, antaranya ya pembiasaan lingkungan. Jadi ini pembiasaan lingkungan dilakukan sebelum masuk pada proses pembelajaran. Jadi sebelum apel pagi dimulai. Jadi yang melakukan pembiasaan itu adalah semua siswa maupun sekolah yang ada di SMA 11. Ya, jadi yang kedua adalah kegiatan ibadah maghrib isya dan subuh. Nah, ini adalah kegiatan ibadah yang rutin dilakukan oleh siswa yang ada di SMA 11. Kemudian selanjutnya contoh apel pagi yang menjadi pembina itu adalah semua guru-guru yang ada di SMA 11. Nah, di sini siswa mendapatkan informasi-informasi yang tidak didapat di ruangan kelas. Kemudian salah satu yang menjadi juga budaya di SMA 11 itu ketika ingin masuk belajar, rapi sepatunya di depan kelas. Jadi ini juga suatu budaya yang ada di SMA 11. Ya. Dan masih banyak lagi dan saya juga yakin dan percaya bahwa ya ibu-ibu yang lain uh, juga mempunyai budaya positif yang tidak kalah luar biasa. Ya, jadi kita akan mencoba bermain game. Jadi game ini dinamakan Cobalah Buka. Jadi saya butuh model 2 orang. Ada yang bisa jadi model 2 orang? Ibu Sasi, yang muda-muda. Bu Sasi. Ya, Bu Sasi boleh minta tolong, Dek. Ya, Mami sama Mami 2 orang, Mami. Siapa lagi satu? Ada Ibu Andi Hairunisa. Siapa? Bisa Bu Sasi buka kamera, bisa boleh buka kamera yang menjadi model. Oke. Jadi Pak Anto sebagai kita bermain game, Mami, biar walaupun lewat online. Jadi Yeah. seolah dalam genggamannya Mami itu ada sesuatu yang berharga. Nah, bagaimana caranya Mami untuk selalu menjaga genggaman tersebut? Ya. Kemudian Pak Anto merayu Mami menggombal dengan segala cara supaya Mami membuka tangannya. Udah aku buka-buka ini Panto. Siap, Bagaimana Mami? caranya supaya Oke. Assalamualaikum, Mami sayang. Waalaikumsalam, adek sayang. Apa itu kita simpan di tangan tak? Wah, yang berharga sekali. Kalau lepas ini, maka separuh nyawaku lepas juga. Mbak pakai? Artinya Bapak pakai kayaknya. Iya, nggak bisa kak dibuka itu. Ditukar dengan lopis. Tidak bisa. Lopis lalu. Traktir waktu cinta. Ya, ditraktir bakso cinta. Tidak bisa ini terlepas, tidak bisa terbuka. Apapun. bisa Kalau diiming-iming? iya, apa kira-kira yang bisa ganti posisinya itu yang Iya, di tangan tak? Kalau di tanganku ini lepas, oh andai kan barang kesayanganku ini lepas, lama saya baru bisa move on. Kalau ini lepas dari genggamanku. iya. Iya kan. Iya. Kalau kusandrai bapak pakai, mana lebih dipilih? Dalam bentuk apa Sandrata? Beri kuculit. Dalam bentuk apa dulu Sandrata? Beri Bawa kuculit. ke Pertamina. Bawa ke Pertamina Bojo. Pasti udah buka. Oke, Ya, oke. terima kasih. Saya kira cukup. Terima kasih buat Sama-sama. Mami dan terima kasih juga buat Pak Anto. Ya, kira-kira Mami
kenapa kira-kira Mami tidak terbuka kangi panto kepala tangan tak? Saya tidak bisa membuka kepala tanganku karena yang saya pegang ini sangat berharga sekali. Kapal Iya, lepas ini, saya butuh waktu yang lama untuk bisa move on. iya, Eh, adakah oh, contohnya? Bisa dikasih contoh? iya, Eh, oke, seperti ya, misalnya, seperti misalnya ya, yang bikin saya lama move on. Seandainya Pak Anto dia ancam kayak itu tadi bahwa saya tidak, Kak, kalau kita bertanya sama saya tentang aplikasi, saya tidak mau kasih jawaban kalau kita tidak buka itu kepala anta. Terpaksa saya buka itu. Ternyata Pak Anto kan lain. Yang saya genggam ini adalah uang koperasi. iya, Yang saya tidak akan membuka kepada orang lain kecuali misalnya kan misalnya ini contohnya uang uang ya yang saya pegang. Kalau oke, misalnya saya buka dan saya lepas tanpa saya memperhatikan, bisa jadi saya lalai di situ. Bisa jadi uang ini bisa saja jatuh, bisa saja diambil orang dan saya butuh waktu yang lama itu untuk memikirkan bahwa siapa yang ambil uang saya, di mana saya letakkan ya uang saya. Bisa saja Pak Anto ambil misalnya tuh itu membutuh itu tentu membuat tuh merasa tertekan, hilang uangku, saya tidak bisa makan, saya bisa tidak tidur karena uang yang saya genggam ini milik orang lain, sama orang, dan itu bukan tanggung tanggung oke, jawab saya. Jadi saya harus menyimpan tanggung jawab saya sebenarnya, tugas saya sebagai pemegang uang itu untuk menyimpan dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau ada orang lain oke, ingin merampas atau membuka itu, saya tidak akan buka. Begitu. oke, baik Dan Mami, membuat saya tidak terima kasih sekali. Makasih Mami ya. Kita berikan aplaus dulu kepada Mami ya. Ya, eh, jadi yang menjadi kontrol itu Panto atau Mami, Bapak Ibu. Yang menjadi kontrol itu apa Panto atau Mami? Ya, tentu Mami. Ya, tentu Mami. Yang menjadi kontrol itu adalah Mami. Membuka kepalan tangan atau menutup kepalan tangan itu adalah Mami sendiri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Mami tadi. Kemudian selanjutnya saya screen lagi. Ya, ya. Jadi kelihatan ya kelihatan. Ya, Tapi kelihatan. kelihatan jelas ya. Jadi kita meluruskan tentang miskonsepsi tentang makna kontrol ya, ilusi tentang guru mengontrol muridnya ya. Jadi seperti tadi game yang diperagakan oleh Mami dengan Pak Anto bahwa yang menjadi kontrol itu bukan sebenarnya guru, tapi yang menjadi kontrol itu adalah murid itu sendiri. Nah, tadi telah diilustrasikan bahwa yang berhak itu membuka atau menutup kepalan tangan itu adalah Mami sendiri, bukan orang lain. Jadi, ketika guru mengontrol muridnya itu hanyalah ilusi. Kemudian, menurut menurut William Glasser ya, bahwa pada dasarnya jikalau murid yang memilih untuk tidak melakukan sesuatu hal yang diperintahkan oleh atau diperintahkan oleh gurunya, walaupun tanpa guru sedang mengontrol muridnya, hal demikian terjadi karena barangkali murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol saat saat itu bentuk kontrol yang dinyatakan atau yang dibutuhkan oleh murid itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar. Ya, jadi teori kontrol itu menyatakan bahwa
semua perilaku yang semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku tidak disukai sekalipun, ya. Jadi ilusi yang kedua adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengkritik atau membuat orang merasa bersalah, yang kita lakukan kepada murid, ya, tentunya murid itu timbul tidak percaya diri. Jadi dia merasa selalu bersalah, tidak ada kepercayaan dirinya. Jadi murid itu semakin merasa bersalah dan tidak memiliki kepercayaan diri lagi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju kepada identitas kegagalan, ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, ya, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif ini. Kemudian ilusi yang ketiga adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ya. Jadi seperti tadi yang diperagakan oleh Mami dengan Panto, segala gombalan-gombalan yang dilontarkan Panto tidak mempengaruhi Mami untuk membuka kepalan tangannya. Jadi tidak selamanya semua perkataan-perkataan positif yang bermanfaat itu diterima baik oleh siswa. Jadi dia akan menerima itu dengan ketika dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, lanjut ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai seorang yang dewasa, ya, dulu kita percaya bahwa ketika kita memaksa murid, ya, itu maksudnya bisa membuat lebih ke arah yang positif. Padahal sebenarnya tidak, ya. Jadi karena memaksa murid itu bisa saja terjadi suatu apa ya, kayak dendam, ya, kayak dendam. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Padahal tidak seperti itu. Jadi selamanya ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengakuan kinerja. Jadi pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan bisa saja terbentuk. Ya. Selanjutnya miskonsepsi tentang perilaku, tentang stimulus dan respon, ya. Kalau di teori kontrol, ya, yang pertama itu stimulus respon dan realitas. Stimulus respon yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama, padahal yang seharusnya di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi sekalipun anak-anak kita satu kelas pasti berbeda-beda kebutuhannya. Bahkan kita bersaudara sekalipun biasanya berbeda-beda kebutuhan kita. Kemudian yang kedua adalah stimulus respon. Semua orang melihat teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Jadi ketika kita melihat
ini contoh ya, ketika kita melihat sebuah gedung, pasti gambaran deskripsi itu berbeda-beda. Ya, ada yang menggambarkan bangunannya, ataukah catnya, ataukah arsitek bangunan-bangunan yang ada di dalamnya ya. Contoh juga ketika guru mata pelajaran dengan guru BK. Jadi guru mata pelajaran itu melihat siswa, biasanya mereka deskripsikan melalui akademiknya. Sementara guru BK biasanya mendeskripsikan murid itu melalui perilaku dan tingkah lakunya. Jadi seperti itu. Kemudian stimulus respon yang ketiga itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal yang seharusnya yang kita harus lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain sama prinsip tak. Ya, jadi kita harus menghargai prinsip orang lain. Kemudian selanjutnya stimulus respon yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sementara di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi orang yang berbuat sesuatu baik itu positif maupun negatif pasti ada tujuannya. Jadi begitu pula ketika anak-anak melakukan suatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, pasti ada tujuan yang mereka ingin capai. Kemudian yang kelima, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Ya, sementara seharusnya hanya di teori kontrol ya, hanya kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Jadi seperti tadi yang diinstruksikan bahwa yang Bu Arman Syam. Dari Isa. Miftahullah. Ya, seperti tadi yang diperagakan oleh Mami, walaupun pengaruh-pengaruh luar ya, tetapi yang berhak membuka itu kepala tangannya Mami adalah Mami sendiri. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali dari orang lain. Kemudian yang ketujuh, stimulus respon mengatakan bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara di teori kontrol itu harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian selanjutnya stimulus respon model berpikir menang kalah. Nah, sementara di teori kontrol model berpikir menang-menang karena segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak ada pengaruh sama sekali dari orang lain. Jadi perbuatan buruk yang kita lakukan atau perbuatan positif yang kita lakukan kita sendiri yang merasakan. Jadi tidak ada kalah atau menang. Ya. Ya. Kemudian makna disiplin. Ya. Menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Untuk peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Nah, sementara Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin
berasal dari bahasa, juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita sebagai pendidik harus betul-betul memahami bahwa ketika suatu ketentuan-ketentuan yang kita lakukan itu semata-mata karena kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita, bukan pengaruh dari orang lain. Ya, begitu juga ketika kita menginginkan anak yang lebih bersikap positif, ya. Jadi kita betul-betul barangkali harus pahamkan dalam dirinya bahwa oh, hal seperti itu adalah suatu kebutuhan, suatu motivasi yang harus ditanamkan dalam diri peserta didik kita. Kemudian makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Jadi seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Jadi nilai-nilai kebijakan universal itu terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinta global, gotong royong, dan kreatif. Ya. Jadi materi selanjutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah ketika siswa melakukan suatu mendisiplinkan diri, ya, tentu atau hukuman, untuk menghindari hukuman. Contohnya ketika siswa kita berpakaian rapi ataukah menggunakan semua atribut itu, tentunya dia hanya sekedar bagaimana supaya terhindar dari hukuman. Jadi siswa tersebut melaksanakan pendisiplinan diri karena dipengaruhi oleh ketidaknyamanan atau ada hukuman yang harus ia hindarkan. Kemudian selanjutnya yang kedua, peserta didik melaksanakan disiplin atau melakukan disiplin karena diiming-imingi imbalan atau penghargaan. Jadi di sini bisa saja contohnya ketika seorang siswa diberikan tugas, ya, diberikan tugas untuk menyelesaikan tugas tertentu, kemudian kita memberikan penghargaan atau diiming-imingi suatu hadiah, pasti dia melakukan pendisiplinan itu karena dia terpengaruh oleh imbalan atau penghargaan. Jadi dia dipengaruhi oleh kondisi-kondisi luar, ya, dari orang lain. Ya. Yang ketiga, ini yang ideal, bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pengaruh intrinsik, ya, pengaruh ini pengaruh yang ditimbulkan oleh diri siswa sendiri, ya, dari dalam dirinya.
Jadi betul-betul sadar bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah kebutuhan, tidak ada pengaruh dari orang lain. Contoh, ketika siswa di sekolah uh, melihat sampah dan langsung memungutnya, jadi akan mengganggu kenyamanan atau keindahan sekolah, dan bisa saja dengan banyaknya sampah berserakan maka bisa mempengaruhi kesehatan kita. Jadi betul-betul siswa sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kebutuhan dan motivasi yang dia harus maksudnya motivasi yang ada yang timbul dalam dirinya. Jadi betul-betul tidak ada pengaruh dari luar. Mereka menyadari bahwa itu adalah kebutuhan yang harus saya lakukan. Ya. Kemudian selanjutnya kita ke materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu bersifat satu arah dan dari pihak guru yang memberikan ya, tanpa ada kesepakatan dari siswa tersebut. Yang kedua, tanpa melalui suatu kesepakatan ya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Yang selanjutnya konsekuensi. Jadi konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah disepakati dengan murid. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, Anda disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sementara konsekuensi sudah terencana, jadi sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, antara murid dan guru. Nah, pada umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggarannya. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya. Jadi konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umum dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak selesai. Jadi pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan dari luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermainnya dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalan pelajarannya gara-gara tadi terlalu banyak bermain. Ya. Kemudian restitusi. Jadi restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya, memperbaiki hubungan. Selanjutnya tawaran, bukan paksaan. Kemudian
menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, atau mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi, menurut Gosen, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum, orang-orang yang memberikan konsekuensi atau sebuah tindakan ya pada di restitusi ini adalah proses penciptaan ya kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ya. Jadi mereka bisa kembali pada kelompok mereka ketika dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang restitusi bukan menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi menguatkan, kemudian restitusi mengembalikan murid kepada kelompoknya. Ya, selanjutnya hukuman dan konsekuensi. Ya, ini ada beberapa pernyataan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Jadi ini merupakan sebuah hukuman ya. Jadi ya yang kedua membersihkan coretan yang dibuat di meja. Ya, ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Ya, betul. Ya, selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, baik kita lanjut. Betul. Jadi selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Merapikan kelas karena telah membuat banyak sampah saat istirahat. Ini konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Iya, betul konsekuensi. Selanjutnya mengantar teman ke UKS dan mengobatinya karena mendorong saat berolahraga. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya. Yang terakhir hukuman. Kolam sekolah, penghargaan merusak membersihkan ke. ya, penghargaan mengurangi ketepatan ya. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada murid ya, itu tidak efektif karena kenapa? Nanti murid akan melakukan segala sesuatu ketika ada penghargaan ya. Jadi terus penghargaan merusak hubungan. Jadi memberikan penghargaan kepada murid, apalagi kalau itu terus bisa
merusak hubungan ya. Apalagi kalau ada yang protes bahwa kenapa itu terus yang dikasih hadiah ya. Jadi bisa saja merusak hubungan sesama murid. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan ya. Jadi ketika kita memberikan suatu pekerjaan atau misalnya umpama soal ya, yang diutamakan murid itu adalah penghargaan, bukan ketepatannya. Yang ada di pikirannya itu bagaimana supaya dia lebih duluan mengumpulkan tugas dan menyampingkan di belakang pintu benar atau salah soal yang ia kerjakan ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas ya. Jadi seperti tadi yang saya contohkan bahwa ketika kita memberikan penghargaan kepada murid ya, dia yang diutamakan itu bagaimana dia mendapatkan penghargaan, bukan kualitas yang diutamakan. Ya. Selanjutnya pengaruh dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek ya. Jadi ini bisa efektif tapi dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jadi ketika ya, jadi selanjutnya jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan karena motivasinya hanya mendapat penghargaan, jadi tidak sadar bahwa tindakan-tindakan positif pun yang dia lakukan dia tidak menyadarinya. Ya. Kemudian keyakinan kelas. Ya. Ya, materi selanjutnya adalah keyakinan kelas ya. Ya, kenapa harus keyakinan kelas? Nah, karena keyakinan kelas itu adalah dibuat oleh siswa dengan penuh kesadaran bahwa keyakinan kelas dibuat sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Ya, apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Jadi, ya, jadi kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Kesepakatan kelas konkret dan lebih mirip pada peraturan. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berisi nilai-nilai kebijakan yang diyakini secara universal. Jadi nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Ya. Jadi ini adalah contoh keyakinan kelas. Kesepakatan kelas. Mendengarkan ketika guru atau teman ketika berbicara, ya. Keyakinan yang ada dalam kalimat mendengarkan ketika guru atau teman ketika berbicara itu adalah sebuah penghormatan, ya, penghormatan untuk diri sendiri maupun orang lain. Kemudian tidak menyela pembicaraan, ya. Jadi keyakinan yang ada pada kalimat tidak menyela pembicaraan adalah juga menghargai dan
menghormati, ingin berpendapat. Keyakinan yang ada pada kalimat ini adalah menghargai. Kemudian datang dan pulang tepat waktu, keyakinannya adalah disiplin, kemudian memakai seragam sesuai dengan jadwal. Keyakinan kelas yang ada di dalamnya adalah disiplin. Kemudian meminta izin jika akan keluar ke kelas. Jadi berdisiplin ya. Kemudian tidak mengganggu teman yang beribadah. Jadi menghargai, juga menghormati ya. Kemudian tidak mencontek ketika ulangan ya. Keyakinannya adalah bertanggung jawab. Kemudian berkata sopan dan santun. Itu keyakinan yang ada di dalamnya adalah menghargai teman. Ya, materi selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, jadi kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Ya, penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Ya, dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian dan kompeten atau diakui atau merasa dihormati. Ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Sebagai manusia, tentu kita memiliki kebutuhan bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya. Selanjutnya kebutuhan dasar mencari kesenangan dan tertawa. Jadi di sini ada kasus lagi. Mari kita identifikasi masalah berikut. Jadi Bimo seorang anak kelas 1 selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dengan seringkali lari mengejarnya. Nah, ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Jadi, identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di bawah ini. Yang pertama, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang diusahakan untuk Bimo untuk dipenuhi? Kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh Bimo? Ya, jadi kebutuhan kebebasan ya. Ya, yang kedua, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ya, jadi kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh Bimo? Halo? Bermain. Ya. Ya, bermain atau kesenangan. Ya. Selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Jadi kira-kira
kebutuhan dasar apa yang eh, diusahakan atau diusahakan oleh Bimo untuk dipenuhi. Perhatian, kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Ya, cinta dan kasih sayang, ya, perhatian. Ya. Terakhir, aku hebat. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira, Penguasaan kayaknya. ya, betul. Pengakuan. Kenyataan. Ya, pengakuan. Ya. Ya, selanjutnya eh materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ya, penghukum, ada pemantau, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada manajer. Kira-kira kita berada di posisi mana, ya, Ibu? Sekarang. Rata-rata masih di teman. Iya. Sama Oh iya. Oke. Ya. Jadi perilaku kontrol, ya. Jika seorang guru memposisikan dirinya sebagai penghukum, maka guru tersebut bisa berbuat menghardik anak-anak, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Nah, perkataan yang bisa dijawabkan oleh guru, kamu, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, atau awas kamu kalau kamu tidak melakukan. Ya, jadi hasilnya apa? Memberontak. Ya, anak bisa memberontak, anak bisa menjadi pendendam atau menyalahkan orang lain. Nah, kata-kata yang bisa diucapkan oleh murid adalah saya peduli amat, ya. Ini yang bisa keluar dari mulut peserta didik adalah peduli amat. Kita sebagai seorang guru mengancam, ya. Ya, jadi bisa saja dia mengeluarkan kata-kata peduli amat. Nah, apa dampaknya kepada murid? Ya, mengulangi kesalahan berulang kali. Jadi berlaku menjadi agresif. Ya, jadi eh, ketika eh, seorang guru memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi perbuatan atau yang bisa dilakukan oleh guru bisa saja dia berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ya, kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya, aduh kamu sudah mengecewakan ibu. Ya, jadi hasilnya bisa saja siswa menyembunyikan atau menyangkal, ataukah berbohong karena merasa mengecewakan kita sebagai gurunya. Ya, kemudian hasilnya bisa saja siswa tersebut selalu merasa rendah diri atau merasa gagal karena tidak bisa menghargai seseorang. Ya. Selanjutnya, ketika guru memposisikan dirinya sebagai teman, perbuatan guru bisa saja membuat alasan untuk murid. Ya, jadi perkataan yang bisa diucapkan adalah lakukan untuk Bapak atau lakukan untuk saya, nak. Ya, ya saya sudah, ya saya sudah nanti Bapak Ibu bantu. Jadi hasilnya anak-anak bisa ketergantungan dan ada juga sisi positifnya. Karena kenapa? Ketika guru
menjadikan atau memposisikan dirinya sebagai teman, bisa saja dia bercanda atau ke anak-anak lebih terbuka ke guru yang tersebut. Tetapi ketika sisi negatifnya, ketika guru sebagai ketika siswa tersebut diberikan dia akan melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan oleh guru, itu karena nanti ketergantungan, maksudnya nanti dia berbuat ketika dia merasa ketika merasa bahwa guru tersebut maksudnya dia akan melakukan jangan dilakukan karena berteman jika dengan guru ataukah tidak jitu karena teman tak ji, artinya nanggap jika teman tak bapak atau ibu. Jadi artinya karena dia merasa berteman dengan kita, makanya kadang-kadang tanggung jawab yang diberikan biasanya diacu tak acu, ya. Dan hasilnya adalah tergantung ya, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan karena selalu menganggap bahwa gurunya adalah sebagai temannya. Selanjutnya, ketika guru memposisikan dirinya sebagai pemantau, ya, guru bisa berbuat menghitung atau mengukur. Kemudian guru bisa berkata apa peraturannya, ya, apa peraturannya dengan nada yang rendah, ya. Apa konsekuensinya atau apa sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, hasilnya bisa saja disesuaikan. Jadi ketika kita memberikan suatu tanggung jawab kepada murid, nanti dia melakukan ketika kita berada di dekatnya. Nah, pada saat tidak ada, barangkali tanggung jawab yang diberikan itu diabaikan, ya. Kemudian hasilnya murid bisa saya berkata saya akan mendapatkan beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut, ataukah jika sudah melakukan hal tersebut saya akan mendapatkan apa, ya. Kemudian dampaknya menitik beratkan pada murid, pada dirinya sendiri, mendapat hadiah atau mendapatkan hukuman, ya. Selanjutnya, ketika seorang guru, ini adalah posisi kontrol yang ideal, ya, yang dimana guru bisa berbuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Kemudian yang kedua, guru bisa berkata apa yang kita yakini atau apa yang kalau kamu meyakini apa yang kamu bisa lakukan, ataukah kalau kamu memperbaikinya, jadi ataukah kalau kira-kira hal tersebut menggambarkan apa tentang dirimu, ya. Kemudian hasilnya bisa menguatkan karakter, ya. Selanjutnya murid bisa berkata karena merasa dilibatkan, bagaimana caranya agar saya bisa, jadi memperbaiki keadaan untuk memperbaiki keadaan ini. Bisa juga murid berkata bahwa saya akan memperbaiki masalah ini dengan, ya, jadi atas bimbingan kita sebagai seorang murid, ya, bagaimana mengarahkan siswa tersebut untuk memperbaiki masalah yang telah dilakukan. Kemudian dampaknya pada murid bisa mengevaluasi diri
dan bagaimana dia bisa menjadi dirinya yang lebih baik dengan kita bisa menanyakan bahwa apa yang telah kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan atau aturan sekolah. Ya. Selanjutnya segitiga restitusi ya. Jadi ini terakhir ya. Jadi segitiga restitusi ya. Jadi langkah segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas dengan menanyakan bahwa ketika murid melakukan suatu masalah atau pelanggaran, kita bisa menanyakan kepada dia dengan bahasa atau kalimat seperti oh ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bisa mengucapkan kalimat kepada anak-anak, oh ya, kita setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ataukah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, jadi masalah yang diperbuat murid yang tidak sesuai, kita bisa menstabilkan dulu. Ya, contohnya ketika anak-anak melakukan misalnya melakukan pembulian kepada si A, kita bisa menanyakan bahwa apa betul kamu sudah membuli si A, ya. Jadi seperti itu. Yang kedua, langkah kedua dalam segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita bisa menanyakan kepada murid bahwa kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi tentu saja murid yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai yang kita harapkan itu pasti ada tujuannya, ya. Dan kita bisa menanyakan bahwa kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ada kebutuhan dasar yang ingin dicapai, atau ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Selanjutnya kita juga bisa menanyakan bahwa adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, ya. Selanjutnya langkah langkah segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, ya. Kita bisa, sebagai seorang guru, kita bisa menanyakan bahwa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, ataukah keyakinan ataukah peraturan atau keyakinan sekolah apa yang telah kita sepakati, ya. Kemudian selanjutnya kamu ingin menjadi seperti apa. Jadi kita bisa menanyakan ketika kita sudah memvalidasi identitasnya atau menstabilkan identitasnya, kita sudah bisa memberikan suatu arahan yang murid itu sendiri memutuskan seperti apa solusi yang akan dia pilih, ya. Dengan kata-kata barangkali apa sepertinya ketika kamu sudah tahu bahwa apa yang kamu lakukan melanggar kesepakatan keyakinan kelas, ya. Dan pasti murid menjawab bahwa iya. Jadi kita bisa menuntun lagi bahwa kira-kira apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi ada tawaran atau kesepakatan yang dibuat untuk murid itu sendiri, sehingga keputusan yang dipilih
itu bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Cukup yang diberikan Bapak Ibu guru. Terima kasih atas atensinya telah mengikuti kegiatan saya di aksi nyata ini. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Silakan duduk. Ya. Putri, Ibu dapat laporan dari pembina asrama bahwa kemarin kamu membuli adik kelas yang bernama Andi Kendra. Apakah itu benar? Ya, oke. Ada yang ingin diceritakan apa yang kamu lakukan? Itu bagaimana Bu pas makan di pantry sama teman-temannya ngobrol dan di sini waktu gue datang yang di pantry baru berteriak lah bilang video call baru tersinggung nih karena sebelumnya itu kejadian bisa tersindir begitu Bu toh dapat kejadian itu video call sama temannya baru ada temannya tidak pakai jilbab baru dan kebetulan itu picturenya ngeliat tidak nonton yang ditendang sama temannya jadi viral di ibu. Oh iya. Ada yang lain yang ingin Putri jelaskan atau sampaikan? Karena juga disuruh ambil paket di pos. Baiklah. Di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar ya. Di sini Ibu untuk mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi. Ya, ya. Putri pasti melakukan itu karena ada alasannya ya. Iya, karena beberapa kali sudah ditegur dia selamat tapi selalu lakukan maksudku itu mau sadar dari benci selalu kakak kelas itu. Lalu menurut Andi Pende dengan cara berteriak itu di depan umum yang kamu lakukan kemarin itu apa yang benar atau salah? Salah itu karena jadi kriminal. Oh ya baik. Putri yang dari untuk kedepannya kira-kira kalau ada adik kelas yang melakukan seperti itu untuk memperbaiki perilakunya menurut Putri apa yang akan kamu lakukan? Ditegur baik-baik sebelum tahu begini untuk ditinggalkan bukti baik. Jadi Putri kira-kira apa yang kamu akan lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? minta maaf memberikan Baik. Ya. Semoga kamu mendapat pelajaran yang bermakna pada kesalahan yang sudah kamu lakukan dan ada manfaatnya ya.